Warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your support watching this video. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya Syuhda Cahaya Sukma. Buat yang baru lihat channel ini atau yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, buat teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe, terima kasih. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video dari channel ini. Tunggu ya teman-teman, siapkan cemilan dan juga tonton videonya sampai habis biar nggak ada informasi yang terlewatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah nih guys, pada video kali ini kita akan membahas dan sedikit bernostalgia ke tahun-tahun sebelumnya nih. Pembahasan kali ini mengenai komik atau anime yang menurut pendapat kami pribadi masuk ke daftar populer. Pendapat dalam pembahasan ini murni penilaian dari pribadi ya. Komik atau anime ini pastinya udah nggak asing lagi ya kan buat teman-teman semua, karena ya emang sering kita tonton sejak kecil, atau bahkan ada nih dari kalian yang sampai sekarang masih menyukai anime-anime atau komik ini. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Berikut ini ada 10 daftar komik atau anime yang terpopuler di Indonesia menurut channel ini. Tidak. Kita mulai urutannya dari yang ke-10 dulu ya guys. Nah, yang ke-10 itu ada Nube. Manga ini terdiri dari beberapa bab. Biasanya nih setiap babnya ini memiliki cerita yang berbeda. Topik utama dalam serial Nube adalah makhluk supranatural dan fenomena misterius. Nah, maka kebanyakan episode ini menceritakan kisah pertemuan antara makhluk supranatural dengan salah satu murid Nube ini. Seringkali nih, murid Nube ini terlibat konflik dengan makhluk tersebut, tetapi beberapa diantaranya bersifat baik dan cerita ini diakhiri tanpa adegan kekerasan. Ketika makhluk atau roh jahat menyerang salah satu muridnya, Nube turun tangan dengan kekuatan tangan setan yang dimilikinya untuk menyingkirkan makhluk tersebut. Apabila salah satu muridnya mengalami suatu fenomena misterius, maka Nube dan muridnya mencari pemecahan masalah bersama-sama. Kebanyakan nih guys, fenomena tersebut disebabkan oleh roh maupun makhluk supranatural. Tetapi beberapa fenomena disebabkan tanpa sengaja oleh tokoh itu sendiri. Selain roh jahat nih guys dan fenomena misterius itu, konflik dalam cerita Nube kadangkala disebabkan oleh tokoh antagonis. Guys, yang ke-9 ada Samurai X. Kalian pasti tahu kan, Samurai X ini memiliki judul asli Rurouni Kenshin, adalah manga atau anime karya Nobuo Watsuki yang berlatar belakang awal dari era Meiji di Jepang. Nah, manga ini terbit di majalah mingguan Shonen Jump dan telah dibukukan menjadi 28 seri buku. Di Indonesia, manga ini diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2002 dengan judul Samurai X. Nah, anime ini tuh guys berkisah tentang perjalanan hidup seorang pendekar pedang yang penuh dengan perjuangan dan pertarungan-pertarungan dengan tokoh-tokoh antagonis yang ditemuinya. Nah nih guys, yang ke-8 itu ada One Punch Man. Nah, One Punch Man ini merupakan serial anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama buatan Yusuke Murata. Serial One Punch Man berkisah tentang Saitama, seorang bocah yang terobsesi menjadi pahlawan. Untuk mengejar impian masa kecilnya itu, ia menjalani pelatihan tanpa henti selama 3 tahun. Dalam prosesnya, Saitama kehilangan semua rambutnya sehingga menjadi gundul. Terlepas dari semua pengorbanannya, ia berhasil menjadi sosok pahlawan yang tidak terkalahkan.
Parahnya lagi nih guys, kehidupannya sebagai pahlawan menjadi tidak berguna karena ia tidak lagi dihormati. Hidupnya perlahan berubah setelah kedatangan Genos, seorang keyboard berusia 19 tahun yang ingin menjadi muridnya. Genos mengusulkan agar keduanya bergabung dengan asosiasi pahlawan. Dengan begitu, kemampuan dan kontribusi mereka akan diakui oleh masyarakat. Saitama setuju dengan Genos setelah menyadari kalau namanya sama sekali tidak dikenal. Dari situlah petualangan Saitama dalam mencari kebahagiaan dan pengakuan masyarakat dimulai. Guys, yang ketujuh ada Hunter x Hunter. Ceritanya berfokus pada seorang bocah lelaki bernama Gonfridge yang mengetahui bahwa ayahnya yang sudah meninggalkannya sejak masih kecil sebenarnya merupakan seorang hunter ternama di dunia, guys. Sebuah profesi berlisensi bagi mereka yang berspesialisasi, tetapi tidak terbatas pada pencarian. Hal tak lazim layaknya menemukan spesies hewan langka atau tidak dikenal, berburu harta karun, mengunjungi wilayah-wilayah yang belum terjamah, atau memburu individu yang melanggar hukum. Meskipun ditinggalkan oleh ayahnya, Gon berangkat untuk mengikuti jejaknya, mengikuti ujian hunter yang ketat, dan akhirnya menemukan ayahnya. Sepanjang perjalanan, Gon bertemu para hunter lainnya, termasuk para karakter utama seperti Kurapika, Leorio, dan Killua, dan juga bertemu paranormal. Nah nih guys, yang keenam ada Shinchan. Nah gak asing lagi kan pasti di telinga kalian film Shinchan ya kan. Krayon Shinchan juga dikenal sebagai Shinchan adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yoshito Usui. Nah guys, alur cerita Shinchan ini mengikuti petualangan seorang anak berusia 5 tahun bernama Shinosuke atau Shin Nohara beserta orang tua, adik bayinya, anjing, tetangga, dan teman-temannya. Nah, gimana teman-teman, masih ingat kan tontonan atau komik Shinchan dengan bahasa dan tingkah lucunya? Nah, yang kelima itu ada Detektif Conan. Pasti kalian tahu lah film Detektif Conan, siapa sih yang nggak tahu ya kan? Nah, Detektif Conan adalah Shinichi Kudo, seorang detektif SMA berusia 17 tahun yang biasanya membantu polisi memecahkan sebuah kasus. Shinichi Kudo, seorang detektif SMA berusia 17 tahun yang biasanya membantu polisi memecahkan sebuah kasus. Diserang oleh 2 anggota sindikat misterius ketika mengawasi sebuah pemerasan. Ia kemudian diberi minum racun misterius yang baru selesai dikembangkan untuk membunuhnya. Namun, karena sebuah efek samping yang jarang terjadi yang tidak diketahui anggota sindikat tersebut, racun tersebut mengakibatkan tubuhnya mengecil seperti anak kecil berusia 7 tahun setelah mereka meninggalkannya. Untuk menyembunyikan identitasnya dan untuk menginvestigasi keadaan sindikat tersebut yang selanjutnya dikenal dengan nama organisasi berbaju hitam atau organisasi hitam, dia menyamarkan namanya menjadi Conan Edogawa. Untuk mencari jejak sindikat tersebut, dia tinggal bersama dengan teman sejak kecilnya, Ran Mori, yang ayahnya Kogori Mori merupakan seorang detektif swasta. Dia bersekolah di SD Titan dan membentuk grup detektif cilik dengan 3 teman sekelasnya, yaitu Ayumi Yoshida, Mitsuhiko Tsuburaya, dan Genta Kojima. Meskipun tubuhnya mengecil, ia tetap memecahkan kasus. Biasanya nih guys, ia menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan meniru suara Kogora Mori dengan alat yang diciptakan oleh tetangganya, Profesor Agasa. Yang keempat itu ada Doraemon. Nah, siapa sih yang nggak tahu Doraemon ya kan? Robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Doraemon ini dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita sendiri. Doraemon dikirim kembali ke masa kehidupan Nobita oleh cicit Nobita, Suasi. Ia dikirim untuk memperbaiki kehidupan Nobita agar keturunannya merasakan kehidupan yang lebih baik.
Dalam kehidupan aslinya, tanpa dibantu Doraemon, Nobita sering gagal dalam pelajaran sekolahnya, gagal dalam pekerjaan, dan mempunyai masalah keuangan. Cerita berfokus tentang kehidupan sehari-hari Nobita yang merupakan tokoh utama dalam cerita Doraemon ini. Doraemon memiliki sebuah kantong ajaib atau kantong 4 dimensi yang berisi alat-alat ajaib dari masa depan. Seringkali Nobita datang merengek-rengek karena masalah di sekolah atau di lingkungannya. Setelah memohon atau memaksa, Doraemon akan mengeluarkan sebuah alat yang membantu Nobita menyelesaikan masalahnya, membalas dendam, atau hanya sekedar pamer ke teman-temannya. Nobita biasanya bertindak terlalu jauh, mengacuhkan saran atau perintah Doraemon. Akhirnya, Nobita terjerumus ke masalah yang lebih dalam lagi. Terkadang nih guys, teman Nobita, biasanya Suneo atau Gian, mencuri alat tersebut dan berakhir dalam kekacauan karena salah dalam menggunakannya. Ketiga ada Dragon Ball. Nah, pasti para cowok-cowok nih pasti tahulah, kenal gitu kan film Dragon Ball ini kan. Nah, Dragon Ball ini bercerita tentang seorang bocah bernama Goku yang hidup di tengah gunung sendirian. Ia lalu bertemu dengan Bulma, seorang gadis muda jenius yang berusaha mengumpulkan 7 bola ajaib yang katanya bisa mengabulkan semua keinginan. Bola-bola tersebut dinamakan Dragon Ball. Nah, banyak banget ya karakter yang ada di film Dragon Ball ini dan kisahnya juga sangat menarik untuk ditonton, ya kan? Guys, yang kedua nih ada Naruto. Naruto bercerita seputar kehidupan tokoh utamanya, yaitu Naruto Uzumaki. Siapa sih yang nggak tahu kan film Naruto ini? Nah, seorang ninja yang hiperaktif, periang, dan ambisius yang ingin mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan gelar Hokage, pemimpin dan ninja terkuat di desanya. Untuk sebuah anime ini mungkin sangat sudah familiar ya teman-teman. Bagaimana di situ kita bisa ambil pelajaran berupa tekad yang kuat, kemauan belajar, pantang menyerah, dan masih banyak lagi yang bisa kita ambil. Yang pertama dan yang utama nih guys, film One Piece. Nah, untuk One Piece ini kurang lebih sudah berjalan selama 23 tahun di dunia nyata. Nah, sudah sangat lama ya guys. Sebuah anime yang berjudul One Piece ini sangat menarik ya guys. Menceritakan sebuah kisah anak dengan usia 17 tahun yang bernama Monkey D. Luffy yang terobsesi menjadi bajak laut hebat karena terinspirasi oleh sosok yang menolongnya sewaktu kecil, yaitu Akagami no Shanks atau bajak laut rambut merah, serta diberikan sebuah topi yang terbuat dari jerami untuk dikembalikan saat sudah menjadi bajak laut hebat. Banyak sekali kisah menarik di dalamnya. Di setiap pulau atau arch yang dikunjungi semakin banyak misteri yang belum terpecahkan. Kisah One Piece ini sangat menarik karena memberikan pelajaran seperti kepercayaan, persahabatan, keyakinan, tekad, semangat pantang menyerah, kemauan untuk bangkit, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi guys pembahasan kita pada video kali ini mengenai komik atau anime populer menurut channel ini. Menurut kalian ada nggak sih nih yang terlewatkan atau rekomendasi komik atau anime yang kalian tahu lah, rekomendasi yang bagus untuk ditonton? Silahkan komentar di bawah ya. Nah, terima kasih bagi yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video dari channel ini. Nah, buat yang gak tertarik gak apa-apa kok, dislike saja. Nah, buat teman-teman yang mau request boleh banget ya. Bisa DM di Instagram saya Cahaya Syoda atau komentar di bawah juga gak apa-apa ya. Bye bye, see you next video.